A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan dalam amaliyah ibadah. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. La ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi. Tidak lupa salam serta salawat marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, seluruh kerabatnya, seluruh sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sedulur semuanya, saya Ahmad Rusmanto pada kesempatan kali ini, pada kesempatan perdana dalam sebuah konten baru dari Padepokan Cahaya Siliwangi, ingin sedikit menyampaikan mutiara cahaya kalam dari guru kami semua. Beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Dan pada kesempatan perdana ini kami ingin mengangkat sebuah tausiah dari beliau yang insya Allah banyak manfaat dan hikmah di dalamnya. Jadi pada konten terbaru dari kami Padepokan Cahaya Siliwangi, kami akan membahas materi tentang tausiah dari guru kami, yang mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya bisa digunakan dan dijalankan oleh para sedulur semua dimanapun berada. Dan pada kesempatan perdana ini kami ingin mengangkat sebuah tema yang memang sudah beliau sampaikan sesuai dengan judul yang beliau sampaikan, yaitu berdamai dengan kehidupan. Jadi nanti pada konten ini saya akan membacakan tulisan ataupun buah pemikiran asli dari beliau tanpa saya rubah sedikit pun sebagai bentuk bakunya. Dan nanti setelah selesai saya bacakan sedikit, saya akan menjabarkan hikmah-hikmah di balik pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari beliau ini. Berdamai dengan kehidupan. Sudahkah kamu berdamai dengan kehidupan? Dalam kehidupan ini ada berbagai masalah, permasalahan hidup. Namanya juga orang masih hidup, maka pasti akan ada berbagai permasalahan hidup. Siapa saja pasti ingin hidup itu inginnya sesuai dengan keinginan diri. Keinginan diri itu nafsu kita. Orang cenderung ingin hidup ini sesuai dengan keinginan kita. Apa-apa mudah, apa-apa gampang, tak ada kesulitan. Tapi kenyataannya dalam hidup itu tak seperti itu. Apa-apa yang diinginkan malah banyaknya tak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kejadian atau contoh, misal kita punya tetangga, tapi tetangga itu malah musuhi, malah tak ramah, selalu membuat perkara atau permasalahan apa saja
sesuai di mana orang itu berada. Permasalahan itu bisa dari mana saja, bahkan istri dari suaminya, suami dari istrinya, dan lain sebagainya. Kadang melihat orang misal di YouTube, jelek sekali perangainya, atau kita mudah terbakar dengan statement orang lain. Akhirnya timbul permusuhan. Bahkan kalau kita punya masa ingin digerakkan untuk berantem dengan masa lain. Berbagai masalah hidup berseliweran. Kalau kita masih mengikuti segala macam permasalahan hidup dan terseret, terbawa ke dalam aliran kekeruhan masalah di dalamnya, maka itu dengan tandanya kita belum bisa berdamai dengan hidup. Kita seperti air dangkal yang mudah dikeruhkan, diubek-ubek oleh orang lain. Kita gampang bermasalah di mana saja, berantem dengan tetangga, istri berantem dengan suami, atau sebaliknya. Setiap masalah itu diciptakan Allah untuk mendidik kita agar bisa menangani masalah hidup. Jika kita sudah bisa mengembalikan masalah kepada Allah, sumber pemilik kehidupan itu, Allah juga yang mengatur masalah-masalah yang terjadi itu. Allah membuat masalah demikian rupa mengaturnya. Misalkan saja tetangga, ini contoh saja. Misal kita punya tetangga yang berperilaku jelek, selalu memusuhi kita. Itu Allah ingin tetanggamu. Kalau Allah ingin tetanggamu yang berperilaku jelek tidak memusuhimu, tentu Allah bisa mematikan dia ketika dia dilahirkan agar tak jadi tetanggamu dan hidup untuk memusuhimu. Nyatanya kan orang itu hidup dan memusuhimu. Allah tidak mematikan dia waktu masih bayi atau waktu dalam kandungan. Malah orang itu hidup sampai dewasa dan dijadikan orang yang berperilaku jelek dan dijadikan sebagai musuh. Itu terjadi nyata. Berarti ada maksud Allah melakukan itu, yaitu agar kamu bisa bersabar atas tetanggamu itu. Kalau kamu bersabar, mampu bersabar, maka kamu akan dinaikkan derajatmu karena pahala sabar yang kamu peroleh. Pahala sabar itu selalu ada, di mana dan kapanpun kamu berada, di mana saja. Misal kamu lagi jongkok di WC, sekalipun jika kamu dalam keadaan dimusuhi tetanggamu itu, kamu tetap dapat pahala. Walau kamu itu lagi jongkok di WC bukan dalam keadaan sholat, kamu berdiri, kamu duduk, tidur, berjalan, apa saja, kamu akan tetap dapat pahala sabar jika kamu memang bersabar. Makanya ada hadis bahwa Allah beserta orang yang sabar. Tapi tak semua orang kan bisa sabar dimusuhi. Makanya bedanya sama-sama dimusuhi, kasusnya sama, maka beda jika orang itu dikehendaki Allah untuk dekat dengan Allah. Tandanya orang itu dikehendaki Allah adalah Allah akan meletakkan rasa sabar di hati orang itu. Sabar itu kelihatannya sepele, tapi tak ada dijual di pasar atau di Indomaret. Allah lah yang meletakkan kesabaran di hati manusia sebagai wujud atau cara bahwa Allah menunjukkan orang yang diberi ujian itu sedang ditarik oleh Allah untuk dengan Allah, dengan bukti wujudnya rasa sabar ketika dimusuhi. Sebab sabar itu tak mudah diperoleh. Ada juga orang yang bilang, saya itu sudah sabar sambil membawa parang mendatangi orang yang memusuhi untuk dibacok, lalu membacok orang yang memusuhi sambil bilang, aku ini sudah berusaha sabar, aku ini sudah berusaha sabar, disabar-sabari kok gak bisa, ini rasakan parang.
Kembalikanlah segala sesuatu kepada Allah, karena Allah sudah mengatur semuanya. Tidak usah terpancing dengan apa saja yang terjadi di sekitar kita. Berdamailah dengan kehidupan dan aneka apa saja keburukan yang ada di dalamnya. Jadikan masalah di dunia ini umpama gajah atau kontainer jatuh ke samudra. Samudra seketika berombak besar karena jatuhnya kontainer tersebut, tapi kemudian tenang lagi. Atau danau yang tenang tanpa riak sama sekali, dilihat pun tetap biru, tapi tetap tenang walau apa saja yang terjadi. Hanya bergejolak sebentar itu wajar, tapi segera akan tenang kembali. Orang seketika kaget ketika mengalami kejadian, tapi segera tenang kembali, sangat tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Apa juga masalah hidup pasti akan menimpa siapa saja, tak peduli siapa dia, akan bisa tertimpa masalah kehidupan. Tapi hati yang sudah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, hati yang selalu mendawamkan zikrullah, maka hati itu akan dikaruniai kesabaran. Kesabaran yang tak tahu sampai mana batasnya. Hanya Allah yang tahu batasnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu bisa tenang, setenang danau yang tenang. Demikian apa yang disampaikan oleh guru kami tercinta berkaitan tentang berdamai dengan kehidupan. Sangat mendalam sekali hikmah yang beliau sampaikan di dalam kalam-kalamnya, di mana sudah menjadi satu budaya, sudah menjadi satu tabiat, kebiasaan. 90% manusia saat menghadapi masalah, dia akan berusaha untuk menghindarinya, akan berusaha menjauhi masalah itu, karena masalah selama ini akan selalu dianggap sebagai musuh. Tetapi konsep beliau berbeda. Apa yang beliau ajarkan, kita malah diajarkan untuk berdamai dengan masalah yang sudah dianggap musuh tersebut. Jadi rumusnya terbalik, konsepnya terbalik. Kalau Anda ingin bisa mendapatkan anugerah, disimpannya rasa kesabaran oleh Allah dalam diri Anda, maka Anda harus berdamai dengan masalah-masalah tersebut. Artinya tidak menjauhi. Orang yang berdamai pasti akan menghadapi masalah itu. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah yang selama ini mungkin sudah terdoktrin dalam benak kita bahwa masalah itu adalah musuh yang harus dihindari. Kenapa saya bisa mengatakan tersebut? Karena kita selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah bahwa kita ingin terhindar dari berbagai masalah. Padahal dalam kalam beliau tadi sudah sangat jelas disampaikan bahwa Allah menciptakan masalah-masalah itu sedemikian rupa pada setiap orang karena memiliki satu tujuan, menjadi satu perantara, menjadi satu wasilah untuk bisa Allah menyimpan rasa sabar dalam diri kita, sehingga terbuka lebar pahala-pahala yang ingin Allah sampaikan, yang ingin Allah berikan kepada kita melalui pahala sabar tadi. Orang yang sabar dengan permasalahan tadi, orang yang bersabar dengan kehidupan tadi, sudah disampaikan oleh beliau, dalam kondisi apapun dia, bukan sedang dalam sholat, sedang jongkok, sedang duduk, sedang berdiri, sedang sibuk bekerja, maka kesabaran pahala kesabarannya, selama dia bersabar, pahalanya akan mengalir terus. Artinya Allah memberikan satu kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala kesabaran setiap detiknya, setiap jamnya.
setiap hari. Kalau kesempatan itu tidak ada, Allah tidak membuat satu rencana mendekatkan masalah-masalah tadi, lalu dari mana kita bisa bersabar? Dari mana kita akan bisa membuktikan bahwa hati kita itu sudah memiliki sifat sabar? Maka analogi yang beliau sampaikan, analogi yang beliau gambarkan, jadilah Anda seperti danau yang tenang, yang dalam, seperti air laut yang dalam. Saat masuknya benda apapun, itu hanya memberikan satu riak yang hanya seberapa waktu saja, dimasukkan semuanya dan akan hilang di dalamnya air itu. Semakin dalam hati kita, semakin dalam rohani kita, semakin tingkat kesabaran kita semakin tinggi, maka apapun yang menimpa, apapun yang menghadapi, apapun yang datang pada kita, permasalahan apapun, sebesar apapun, maka hanya menghasilkan riak sementara dan airnya akan menjadi tenang kembali. Ini menjadi satu renungan yang sangat dalam bagi saya secara pribadi, bahwa ternyata ada ukuran sejauh mana kita dikatakan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dikatakan sabar oleh Allah pada saat kita sabar menghadapi apapun di dunia ini. Maka tiada kata yang bisa saya sampaikan sebagai penutup tausiah dari beliau saat ini. Ayo, mari kita belajar berdamai dengan kehidupan. Alhamdulillah, mungkin untuk konten perdana pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Semoga mutiara-mutiara cahaya kalam yang ada di dalam tausiah-tausiah beliau bisa diambil, bisa menjadi barang berharga yang bisa digunakan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.